Hai, kembali lagi di channel Topik Repiksas. Sebelum menonton, ayo dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke semua akun media sosial kalian. Selamat menyaksikan. Halo, Bu Iklima. Mana Bu Iklimanya? Iya, Iklim. Udah dari alhamdulillah. So, nggak lebat. Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Hajah Ai Suherti, dan juga terima kasih kepada host, Ibu Iklimawati, yang telah mempersilahkan saya untuk memulai pemaparan tentang pelatihan penggunaan Google Classroom. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak dan Ibu hebat, kita mulai saja supaya mengefisiensikan waktu dengan judul pelatihan penggunaan Google Classroom. Oke, kita perbesar dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, tunggu sebentar. Oke, dengan judul pelatihan penggunaan Google Classroom. Jadi di era sekarang ini, apalagi sedang terdampak pandemi COVID-19 ya, Bapak dan Ibu, pembelajaran daring itu sangat diperlukan. Di samping itu, aplikasi apa sih yang ingin digunakan supaya bisa minimal mengcover semua pembelajaran daring atau minimal salah satu pembelajaran daring yang memang bisa difungsikan ke anak. Salah satunya adalah mungkin pilihannya bisa jatuh ke Google Classroom. Karena satu bersifat mobile, anak-anak kita kan rata-rata pasti sangat dekat sekali dengan yang namanya handphone ya Bapak dan Ibu. Jadi aplikasi ini sangat bisa sekali diandalkan. Oke, ini biodata saya. Sedikit tentang saya sendiri, nama lengkap saya Taufik Hidayat, tempat tanggal lahir Sukabumi 10 November 1993, instansi bekerja di SMK Dwi Warna Sukabumi. Ini yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ratu kilometer 32, Kampung Simpenan, Desa Sukaharja, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Jadi Bapak Ibu yang ingin ke arah Pelabuhan Ratu, mungkin berlibur ke pantai, menikmati sunset ataupun sunrise, bisa mampir ke SMK Dwi Warna, Bapak dan Ibu. Nah, alamat domisili saya sendiri yaitu di Kampung Cigombong, RT 3 RW 7, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jabatan saya sendiri sebagai guru di sini ada guru produktif. Nomor HP saya Bapak dan Ibu jika diperlukan boleh disimpan di 0838 1974 6510. Nah, itu sedikit tentang biodata saya. Baik, Bapak dan Ibu hebat, kita menuju ke inti dari materi yang akan dipaparkan pada sesi ini adalah
tentang pelatihan Google Classroom. Sebelum beranjak ke sana, kita harus tahu dulu apa sih itu Google Classroom. Mungkin ada beberapa atau bahkan banyak yang belum mengetahui tentang aplikasi Google Classroom. Oke, kita ke slide selanjutnya. Google Classroom adalah suatu aplikasi kelas virtual yang dibuat oleh Google untuk pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Jadi ini adalah kelas virtual Bapak dan Ibu. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara dari mulai membuat kelas, lalu mendistribusikan soal, terus siswa join ke kelas yang kita buat, ya, daftarnya juga, daftar Google Classroom-nya juga di awal. Nah, itu nanti kita akan coba praktekkan. Jadi karena bersifat virtual, ini bisa secara mobile Bapak dan Ibu. Ya, mobile di sini karena kita mungkin sebagai pengajar ya, tidak selalu kemana-mana membawa laptop, juga nanti bisa dipantau lewat handphone atau smartphone yang kita punyai Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, inilah tampilan aplikasi Google Classroom. Ya, baik, ini logonya, baik yang di handphone ataupun yang di PC atau komputer. Nah, apa saja yang akan dibahas di pelatihan kali ini? Yang pertama adalah bagaimana cara daftar atau masuk ke aplikasi Google Classroom. Itu nanti sambil dipraktekkan ya Bapak dan Ibu. Kedua, membuat kelas. Ini difungsikan untuk pengajar atau guru. Atau bisa, lainnya juga bisa sebetulnya, fleksibel ya Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mengundang siswa untuk join ke kelas yang kita buat nanti. Mendistribusikan materi atau penugasan kepada siswa. Selanjutnya, bagaimana siswa itu bisa join ke kelas kita dan mengerjakan tugas yang telah kita berikan. Yang terakhir adalah memberikan nilai kepada siswa jika telah mengerjakan tugas. Oke, baik, selanjutnya. Bagaimana cara masuk Google Classroom di PC dan laptop. Nah, langkah pertama adalah yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Masuk ke aplikasi Google Chrome atau bisa Mozilla Firefox ya, aplikasi search engine lainnya. Ketikkan nanti di atas pencariannya, di kolom pencarian yaitu Google Classroom. Lalu pilih tampilan yang pertama, Google Classroom. Ya, tinggal di double klik atau di klik kanan atau klik saja mungkin bisa. Lalu akan diarahkan ke akun Google yang kita gunakan Bapak dan Ibu. Jadi akun Google-nya harus aktif ya Bapak dan Ibu, karena nanti disinkronkan ke akun Google yang kita punyai. Karena ini kan saling sinkron antara aplikasi Google dengan aplikasi Google lainnya. Nah, setelah itu seperti biasa memasukkan kata sandi akun Google Bapak dan Ibu di sini, lalu klik berikutnya. Nah, setelah masuk akan mendapatkan tampilan seperti yang tertera di layar, ya. Tapi sebetulnya tidak persis seperti ini ya Bapak dan Ibu tampilannya. Kalau di sini sudah ada beberapa room kelas yang saya buat, karena memang difungsikan untuk mengajar. Kalau yang baru pertama kali membuat Google Classroom atau daftar atau masuk ke Google Classroom, ini tampilannya akan kosong Bapak dan Ibu. Tidak ada kelas-kelas seperti yang tertera pada screen konten yang saya berikan ke Bapak dan Ibu. Ya, ini tampilannya. Lalu bagaimana cara membuat kelasnya? Oke, kita ke langkah keempat. Cara membuat kelas baru. Ya, di sini. Bapak dan Ibu dari tampilan awal tadi bisa mengarahkan kursor ke tanda plus atau tanda panah di pojok kanan atas. Ya, nanti di sana klik tanda panah tersebut, maka akan disuguhkan dua pilihan. Yang pertama, join to class atau gabung ke kelas, sama
create class atau membuat kelas. Nah, karena kita akan membuat kelas, maka kita pilih buat kelas atau pilihan kedua. Nah, klik buat kelas ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan tampil pop-up yang menyatakan menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Jadi ini ada sedikit pengumuman mungkin ya, bisa atau sedikit peringatan dari Google yang harus kita baca dan kita pahami. Setelah kita baca dan kita pahami, maka kolom yang ditandai dengan nomor 1 itu diberikan tanda checklist Bapak dan Ibu. Lalu setelah diberi tanda checklist, maka klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, akan disuguhkan ke beberapa isian yang harus Bapak isi di sini untuk membuat kelas baru atau identitas kelas yang nanti Bapak akan buat. Yang pertama itu ada nama kelas. Nama kelas di sini yang harus Bapak isi adalah nama kelas yang sesuai dengan Bapak dan Ibu ampu. Misalnya kelas 10 IPA, 11 IPS, atau kelas lainnya. Kalau yang SMK bisa kelas TKJ, TKR, teknik mesin, dan yang lainnya. Pada bagian ini biasanya bisa diisi oleh bagian pertama atau nama kelas juga bisa di sana. Ya, lalu untuk mata pelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu atau Bapak dan Ibu ajar. Ruang di sini juga opsional ya, Bapak Ibu bisa dikosongkan. Kalau saya di sini ruang 1. Untuk kelas selanjutnya mungkin kalau bikin lebih dari satu kelas ada ruang 2 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah memasukkan identitas, maka kelas yang dibuat itu akan muncul Bapak dan Ibu, akan ditampilkan. Nah, ini di langkah ke-6 ini adalah ruang kelas pada saat kita telah membuat kelas tadi. Ya, tapi di sini akan dipandu lebih awal oleh aplikasi Google Classroom itu sendiri, yaitu dengan apa? Ditunjukkannya kode kelas. Nah, kode kelas ini yang nanti Bapak dan Ibu bagikan kepada siswa yang akan diperintahkan oleh Bapak dan Ibu untuk bergabung ke kelas yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu tadi. Nah, nanti sambil dipraktekkan ya Bapak dan Ibu supaya lebih jelas. Nah, langkah ke-7 adalah tampilan awal setelah beberapa langkah dilalui untuk membuat kelas. Di sini ada forum, ya disediakan beberapa tampilan ya, beberapa kolom, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Nah, forum untuk apa sih Bapak dan Ibu? Nah, di sini forum digunakan untuk berdiskusi atau misalnya siswa ingin berkomentar, bertanya ke Bapak dan Ibu bisa melalui kolom forum. Nah, lalu ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini adalah difungsikan nanti untuk pemberian materi atau pendistribusian materi, juga untuk pendistribusian tugas. Bapak dan Ibu nanti buat, kalau ingin buat tugas di tugas kelas, ingin menyampaikan materi juga di tugas kelas, di menu tugas kelas. Lalu ada menu anggota. Nah, anggota di sini adalah siswa yang telah join ke ruang kelas yang Bapak dan Ibu buat. Jadi bisa diketahui, oh ternyata yang gabung sudah 16 orang nih, atau sudah 20 orang. Nah, itu bisa dilihat di menu anggota. Lalu ada menu nilai. Nah, menu nilai adalah rekapan dari nilai yang telah kita berikan kepada siswa yang telah mengerjakan tugas kalau kita berikan tugas. Nah, nanti akan berbeda tampilan menu yang ada pada kelas yang dibuat oleh pengajar dengan menu yang tampil pada tampilan siswa yang join kelas. Bedanya apa? Nanti bisa kita lihat di menu join kelas siswa. Nanti kita juga di sini akan ditampilkan. Oke, selanjutnya. Nah, cara membuat materi atau penugasan. Nah, Bapak Ibu dari kolom forum itu Bapak dan Ibu masuk ke menu tugas kelas. Nah, setelah masuk ke menu tugas kelas, akan disediakan tampilan seperti di langkah 2 ini.
di langkah 2 ini. Ya. Bagaimana cara membuat kelas? Nah, atau membuat materi di kelas ini. Bapak dan Ibu klik tanda plus dengan tulisan create atau buat di sini. Berlogo biru ya, berbentuk elips Bapak dan Ibu di kiri atas. Ya, di pojok kiri atas. Nah, dengan Bapak dan Ibu mengklik, nanti akan disuguhkan juga beberapa menu. Salah satunya ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, ya, gunakan kembali postingan, dan terakhir topik. Apa bedanya? Nah, tugas itu adalah untuk mendistribusikan tugas baik secara esai ataupun bisa hanya sekedar pengumuman di sana bisa. Kalau tugas kuis, nah ini nanti didistribusikannya berupa Google Form nanti Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengklik tugas kuis, nanti kita akan diarahkan ke Google Form atau untuk membuat Google Form, tugas kuisnya dilaksanakan di Google Form. Pernah saya coba membuat kuis pilihan ganda di sana. Jadi menggunakan Google Form. Nah, kalau pertanyaan ini basicnya langsung ke esai. Kalau materi, nanti kalau ingin Bapak dan Ibu pendistribusian materi bisa ke menu materi. Pendistribusiannya bisa apa saja lengkap Bapak dan Ibu. Jadi bisa langsung materinya berupa Bapak dan Ibu catat di sana, ketikkan di sana, atau Ibu dan Bapak punya link web atau link sebuah blog yang ingin di-share ke siswa supaya siswa membaca juga bisa. Atau bisa dengan file berupa Excel, Word, PDF, dan lainnya. Atau juga bahkan bisa melampirkan materi berupa video YouTube juga disediakan lengkap di sini Bapak dan Ibu. Nah, untuk gunakan kembali postingan adalah mengambil postingan yang telah digunakan untuk digunakan kembali. Jadi pengulangan di sini dimaksudkannya. Nah, yang terakhir adalah topik. Topik di sini adalah untuk menentukan judul dari materi, baik dari tugas juga bisa digunakan. Nah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan membuat tugas, boleh pilih salah satu. Nah, ada beda di sini Bapak dan Ibu dengan di handphone. Bedanya apa? Kalau di komputer atau di PC itu akan tampil pada saat kita mengklik logo buat atau create, itu akan muncul tugas kuis. Tapi pada saat kita mengklik create di handphone, di smartphone yang kita gunakan, itu tidak ada tugas kuis. Nah, jadi biasanya tugas kuis ini difungsikan kalau Bapak dan Ibu ingin membuat tugas kuis, maka buatlah dulu di komputer. Lalu nanti distribusikan ke anak dan bisa dimonitoring lewat smartphone. Nah, baik kita lanjut. Nah, terus bagaimana cara siswa join kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu? Nah, langkah daftarnya juga sama Bapak dan Ibu. Untuk join kelas, langkahnya juga sama. Jadi siswa harus masuk dulu ke Google Classroom. Kalau yang di PC langkahnya sama Bapak dan Ibu, seperti Bapak dan Ibu lakukan. Jadi daftarnya juga sama Bapak dan Ibu. Jadi daftarnya harus menggunakan akun Google siswa masing-masing nanti. Nah, tampilannya setelah masuk akan tampil seperti langkah pertama, tampilan awal sebelum join kelas. Jadi polos, tidak ada ruang kelas yang mereka gabung atau mereka masuki. Nah, cara joinnya bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, sebelum siswa diperintahkan untuk join, Bapak dan Ibu harus sudah membagikan kode kelas yang tadi telah ditunjukkan atau yang tadi telah diberi tunjuk oleh aplikasi Google Classroom itu sendiri. Jadi kode kelas tersebut Bapak dan Ibu harus share dulu ke anak-anak. Bisa lewat grup WA, bisa lewat SMS atau apapun. Nah, itu di-share dulu. Karena nanti untuk join kelas butuh kode tersebut. Dan kalau kita membuat beberapa room kelas, itu berarti kode setiap roomnya berbeda. Jadi tidak akan sama. Jadi tidak ada istilahnya siswa salah masuk room. Gara-gara misalnya
wah ini Pak ininya sama atau masuk, jadi bisa dibedakan, bisa dipilih nanti. Oh ini kelas A, ini kelas B, mungkin seperti itu. Nah setelah diberikan kode kelas tersebut, kode join, nah baru Bapak dan Ibu perintahkan anak untuk masuk ke Google Classroom. Kalau yang di handphone berarti harus mendownload dulu aplikasi Google Classroom. Daftar lewat akun Google, lalu setelah masuk, klik tanda plus yang berada di pojok kanan atas. Ya, sama seperti pada saat Bapak dan Ibu ingin membuat kelas. Ya, setelah klik tanda plus, maka akan disuguhkan dua menu, join kelas dan create kelas, atau gabung ke kelas dan buat kelas. Karena diperintah untuk join, maka siswa akan memilih dan harus memilih join kelas Bapak dan Ibu. Nah, dengan mengklik join kelas, siswa akan mendapatkan pop-up yang di sini harus memasukkan kode kelas yang diberikan oleh guru masing-masing di sini, oleh Bapak dan Ibu tentunya. Nah, setelah dimasukkan, klik join, maka siswa akan masuk ke room kelas yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu tadi di awal. Nah, tadi saya sempat singgung tampilannya sedikit berbeda. Iya, memang sedikit berbeda. Kalau secara kasat mata dilihat adalah sama Bapak dan Ibu. Dari mulai adanya nama room kelas, lalu jurusan atau kelasnya kelas apa, ya. Tapi yang berbeda adalah menunya. Kalau tadi di kelas Bapak dan Ibu yang telah dibuat, itu ada 4 menu yang tampil di atas. Ada menu forum atau stream, ada menu tugas kelas atau classwork, menu anggota atau people, dan yang terakhir kalau di room kelas yang Bapak Ibu buat sebagai pengajar, itu ada nilai. Nah, kalau di siswa tidak ada Bapak dan Ibu, hanya 3, yaitu forum, tugas kelas atau classwork, tadi forum atau stream, dan people. Jadi anak hanya bisa mengecek pengumuman dari Bapak dan Ibu lewat forum, lalu tugas yang Bapak Ibu berikan lewat classwork, dan anggota yang bergabung di kelas yang juga mereka ada di dalamnya. Nah, satu lagi perbedaannya antara di smartphone dengan di laptop atau PC. Kalau di smartphone, tema itu tidak bisa diganti. Kecuali mungkin ada istilahnya dirubah dulu ke menu desktop. Kalau di komputer untuk mengganti tema mudah Bapak dan Ibu. Jadi kita kembali dulu ya ke slide tadi. Sebentar, kita ulang dulu. Nah, kalau untuk di komputer untuk perubahan tema itu bisa di tampilan pojok kanan tema tersebut, gambar tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pilih tema sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau yang sedang diajarkan kepada siswa. Atau bisa menggunakan upload foto sendiri juga bisa. Nah itu kalau dari komputer atau dari PC lebih kompleks sebetulnya Bapak dan Ibu kalau dari komputer dan PC untuk explore aplikasi Google Classroom ini. Nah, kalau di HP itu biasanya saya gunakan hanya untuk memantau siswa yang telah mengerjakan tugas. Jadi membuat penugasan dan apapun saya gunakan di laptop. Selanjutnya nanti dimonitoring di handphone. Jadi kan lebih fleksibel ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana siswa bisa mengerjakan tugas? Nah, masuk ke slide selanjutnya. Tugas yang telah dibuat nanti oleh Bapak dan Ibu di bagian menu classwork atau tugas kelas, nanti akan muncul juga di menu classwork atau tugas kelas siswa-siswi Bapak dan Ibu. Di sini saya contohkan membuat soal Komjardas. Nah, ini akan muncul Bapak dan Ibu di sini. Tugas ini, yang nama tugas ini adalah saya ambil dari materinya topik tadi. Nah, soal Komjardas ini dimunculkan pada saat nanti membuat judul tugas tersebut. Dan nanti siswa tinggal mengklik soal Komjardas ini atau soal apapun, bisa penugasannya apapun, mengklik ini, lalu siswa tinggal mengerjakan perintah yang diberikan oleh guru atau pengajar yang harus dikerjakan.
teknik pengerjaannya juga bisa bermacam-macam Bapak dan Ibu. Bisa langsung mengerjakan di komentar, langsung di sini klik tugas, biasanya muncul kolom komentar, itu bisa diketikkan langsung kalau hanya materi. Nah, atau bisa dengan cara lain. Cara lain seperti apa Bapak dan Ibu? Nah, pernah saya tugaskan anak, itu materinya saya masukkan di sini, saya ketik, karena mungkin agak panjang, jadi saya instruksikan ke anak untuk mengerjakannya di buku catatan masing-masing. Jadi soal ataupun langsung jawabannya ditulis di buku catatan masing-masing. Setelah itu diupload di sini, diupload ke aplikasi Google Classroom itu sendiri. Jadi tugasnya dipoto oleh mereka, fotonya diupload, dan nanti hasil uploadnya saya periksa Bapak dan Ibu. Nah, setelah diperiksa nanti akan diberikan penilaian. Nah, penilaian ini yang nanti akan juga diterima oleh siswa. Nah, penilaiannya diterimanya lewat apa Bapak dan Ibu? Lewat email masing-masing. Nah, jadi makanya di awal pendaftaran dengan menggunakan akun Google, nanti nilainya akan dimunculkan di email. Misalnya, oh, si Arif nilainya dari soal Komjardas yang dia kerjakan, itu nilainya hanya mampu 85 dari rank 100 yang diberikan. Nah, makanya nanti si siswa akan mendapatkan notifikasi dari email, nanti pada saat dicek akan muncul nilai, oh ternyata nilai saya, Arif misalnya, 85. Dan nanti itu bisa komplain kalau memang, oh Pak, kenapa nilai saya kok 85? Apa yang salah? Nah, nanti itu bisa dimunculkan di komentar tugas. Jadi di bawah nilai itu di siswa sendiri nanti akan muncul tampilan komentar untuk misalnya, kenapa Pak nilai saya seperti ini? Ya, karena mungkin ada beberapa siswa yang mungkin agak kritis juga dalam istilahnya mencermati pelajaran atau mendapatkan nilai seperti ini. Langsung bertanya, Pak ini kenapa nilainya seperti ini? Nah, nanti kita bisa jelaskan di sana. Atau bisa bentuk video, bisa Bapak dan Ibu kalau di Google Classroom. Yang mengupload foto, video juga bisa. Atau misalnya mereka pernah juga saya contohkan untuk istilahnya membuat video, upload ke YouTube. Nah, link YouTube-nya dikirim ke pemenuhan tugas tersebut. Nanti akan dicek oleh saya sendiri misalnya atau oleh pengajar lain, dicek link YouTube-nya. Nah, oh berarti siswa ini mengerjakan tugas. Nah, di sini di bagian Bapak Ibu mungkin ada juga yang bertanya, apa itu ada Google Calendar kok di atasnya, atau kalau ini kelas Drive folder. Jadi tugas anak-anak itu tersimpan di Google Drive mereka masing-masing. Kalau Google Calendar ini adalah kalender Google yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu. Nah, baik kita contohkan ya Bapak dan Ibu posisinya masuk ke Google Classroom itu seperti apa. Ya, langkah pertamanya adalah kita minimize dulu. Bapak dan Ibu masuk ke Google, ya klik Google, klik di sini Google Classroom. Nah, klik Google Classroom, Bapak dan Ibu di sini klikkan. Oke, sambil menunggu. Oke, terkait sinyal. Nah, di sini Google Classroom ya, Bapak dan Ibu sudah saya klikkan. Nah, sesuai yang ada di slide tadi adalah pilih Google Classroom yang pertama Bapak dan Ibu, yang ini ya. Oke, Bapak dan Ibu pilih Google Classroom yang paling atas, Google Classroom. Dan nanti akan diarahkan ke akun Google Bapak dan Ibu dengan harus memasukkan email akun Google Bapak dan Ibu. Baru akan muncul ke tampilan pertama Bapak dan Ibu masuk ke Google. Oke, ini sedang loading dulu. Karena saya sudah daftar ya Bapak dan Ibu, jadi langsung masuk ke tampilan awal sebelum pembuatan kelas. Dan di sini pun pasti ada beberapa kelas yang tampil yang telah di awal atau dari beberapa bulan ke belakang saya buat Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu terkait signal mungkin.
Oke, Ibu Iklima bisa dengar suara saya, Bu? Oke, masih terkendala signal. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Ibu Hajah, presensinya di-share lagi. Sudah muncul belum, Pak, tampilannya? Mohon maaf nih agak gangguan signal kayaknya. Sudah. Muncul, Bu? Sudah ada, Pak. Sudah ada? Oke, terima kasih. Sudah Masih. muncul ada. Oke. Nah, tadi diarahkan untuk ke Google, akun Google, Pak ya. Kalau ke akun Google, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa daftarnya. Nah, bagaimana cara pembuatan kelasnya? Karena ini saya sudah daftar. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya buat. Ada room contoh, ada kuliah. Kalau ini yang saya gunakan, Pak, untuk mengajar. Nah, kita klik tanda tambah ini, Pak, di sini. Nah, kita udah muncul, Pak. Kedengaran suara saya, Pak? Jelas? Jelas. Oke, Muncul siap. itunya slide-nya. Slide-nya muncul, Pak. Muncul. Muncul. Saya di HP di atas ke video Pak Taufik. Terhalang ya, Pak ya? Mohon maaf sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, terlihat jelas, Pak? Terlihat Pak Taufik, terlihat. Oke, terima kasih. Baik ya, kita klik logo plus di sini, kita akan buat kelas, Pak. Kita klik buat kelas yang ini. Ini tutorial saja, kita coba ya, supaya lebih jelas dari penjelasan tadi. Nah, biasanya muncul pop-up, klik saya membaca dan memahami, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus diisi, Bapak Ibu. Nah, nama kelas kita buat nama kelasnya yang acara yang sedang kita laksanakan. PCT page 6 Jabar misalnya, Pak ya. Nah, bagian di sini kita bisa isi misalnya presentasi atau kelas, nama kelas juga bisa ya Bapak Ibu di sini. Mata pelajarannya misalnya yang diambilnya Bahasa Indonesia. Nah, ruangnya kita ruang 1 misalnya, contoh lagi. Lalu klik buat atau create. Oke, loading Pak, menunggu sebentar. Oke, masih menunggu. Ini masih loading Pak di atas. Nah, ini sudah muncul Pak. Nah, tampilannya masih loading, mohon maaf. Nah, ini akan muncul seperti yang tadi saya jelaskan di slide ya Pak ya. Nah, logo yang dimaksud adalah logo ini Pak. Nah, jadi kalau Bapak klik kotak ini tampilkan, ini otomatis akan muncul logo yang diperbesar Pak. Ini logonya adalah DCJ-OI-BZ. Nah, ini yang harus nanti diberikan kepada siswa yang akan kita undang untuk join ke kelas Pak. Nah, ini bisa di-save nanti, ditulis, biasanya muncul Pak di sini. Nah, perbedaan tampilan di smartphone dengan kita buat di PC atau laptop,
itu juga bisa di sini Pak. Kalau di visi itu kita bisa menggunakan pilih tema di sini. Jadi misalnya temanya menyesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu Bapak dan Ibu. Kalau tentang komputer misalnya temanya kita gunakan tentang komputer karena ini bahasa Indonesia misalnya materinya presentasi ya kita gunakan tema yang berkaitan dengan bahasa Indonesia itu sendiri atau bisa menggunakan foto sendiri juga bisa Pak. Yang menandakan oh ini room kelasnya misalnya Pak Taufik. Misalnya di sini bisa dimasukkan dengan rasio dan dimensi menyesuaikan dengan tema yang dimasukkan di sini. Nah, di bagian forum nanti bisa membagikan pengumuman atau apapun di siswa. Nah, ini setelah masuk, terus bagaimana kita nanti membuat tugas atau penugasan ataupun pemberian materi ke anak-anak. Nah, anggap nanti sudah join, nanti kita cek juga Pak join kelasnya ya, kita contohkan juga. Masuk ke tugas kelas Pak di sini. Ya, ke menu tugas kelas. Nah, di sini ada menu buat atau create Pak di sini. Di sini ada Google Calendar. Ya, nanti mengklik ini muncul ke Google Calendar, folder Drive kelas. Nah, ini atau Bapak dan Ibu sudah punya tugas di Google Drive masing-masing juga bisa di share di tugas kelas ini. Kita anggap akan membuat tugas baru atau materi baru. Klik buat Bapak Ibu di sini. Nah, kita akan pilih tugas, tugas kuis, pertanyaan, atau materi. Ya, kita contohkan bagaimana kalau tugas, tampilan tugas. Diklik terlebih dahulu, kita lihat. Nah, kalau untuk tugas seperti ini Bapak dan Ibu. Judul tugasnya apa, petunjuknya, misalnya diisi supaya memperjelas isi tugasnya dan nanti bisa menambahkan tugas tersebut Bapak dan Ibu mau lewat apa tugasnya dari Google Drive yang mungkin Bapak Ibu sudah siapkan atau Ibu punya link untuk misalnya si anak supaya browsing nantinya ya, atau berupa file PDF, file Word, Excel dan lainnya atau juga bisa menyertakan nanti di sini YouTube tontonan ke anak untuk misalnya lebih memahami agar si anak lebih memahami materi. Nah, di samping kanannya ini ada beberapa keterangan. Nah, inti untuk ini adalah tugasnya dibuat di room yang telah tadi kita buat, ICT Base 6, Jabar misalnya contohnya. Nah, nanti akan diberikan ke siapa Pak di sini? Kalau semua siswa berarti ini tidak dirubah Pak, secara default seperti ini. Nah, ini hanya atau mungkin hanya beberapa orang yang lainnya sudah diberikan tugas atau dia susulan misal tugasnya. Nanti jika Bapak klik semua siswa, klik pada pilihan ini, nanti akan muncul beberapa anak atau siswa yang tergabung di kelas Bapak dan Ibu. 30 misalnya 20 orang yang tergabung, yang belumnya 2 berarti di checklist Pak yang belumnya. Sehingga nanti tugas yang dibuat ini akan terkirim hanya ke 2 siswa, yang lainnya tidak akan ada notifnya yang lainnya. Nah, poin di sini adalah untuk penentuan nilai, Pak dan Ibu untuk 100 misalnya atau apa. Nah, di sini ada tengat atau do or do kalau tidak salah bahasa Inggrisnya ya di sana. Tengat di sini adalah batasan waktu, Pak, yang bisa diberikan. Jadi dibatasi waktunya nanti. Mau 1 hari atau beberapa jam, 1 minggu nanti ini diisi dengan cara misalnya Bapak dan Ibu klik di sini tengah. Nah, waktunya tidak ada batas waktu di sini, klik batas waktunya nanti. Nah, mau berapa misalnya Bapak dan Ibu buatnya tanggal sekarang. Dan siswa suruh mengumpulkan atau deadline-nya itu tanggal 19. Bapak klik di sini tanggal 19. Nah, di sini waktunya sampai jam berapa? Jam 12 malam kah? Jam 11 malam? Ataupun tergantung dari Bapak Ibu yang membuat nanti di sini.
Nah, contoh di sini sampai 23.59 atau jam 12 malam. Nah, ini. Nah, topik di sini Bapak Ibu bisa klik untuk nanti buat topik atau tidak. Nah, kita contohkan buat topik, Pak. Contoh nanti kita isi yang ini ya, Pak. Topiknya misalnya tugas di sini. Oke, tugas, topiknya tugas ya, Pak, di sini. Nah, di sini kita isi judulnya. Judulnya misalnya bahasa Indonesia. Yang lebih mudah saja. Indonesia. Nah, di sini petunjuknya misalnya memperjelas dari soal yang ada, yaitu buatlah agak loading sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, agak loading, mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ketikkan petunjuk buatlah atau apapun tentang judul yang Bapak Ibu di sini buat juga. Nah, nanti setelah itu klik tugaskan Bapak Ibu di sini. Ada kolom tugaskan, nanti Bapak Ibu klik tugaskan. Ya, agak ngehang laptop saya, mohon maaf. Oke, jalan lagi. Nah, nanti Bapak Ibu klik tugaskan di sini. Contoh saya petunjuknya saya tidak isi misalnya. Kita supaya agak lebih cepat. Klik tugaskan. Nah, buatlah sebuah di sini. Aduh, ya ketik jadi masalah ya Pak. Ini hanya contoh, mohon maaf. Nah, nanti menugaskan. Nah, nanti akan muncul di kolom tugas nanti. Oke, mohon maaf, mohon ditunggu dulu sebentar. Nah, tugas dibuat Bapak Ibu, ada laporan. Nah, topik tadi adalah nanti akan muncul di sini topik yang kita buat. Tugas di sini. Nah, dan biasanya tugas yang dibuatnya akan muncul di bagian bawahnya. Tengah waktunya juga bisa dilihat di sini besok 23.59 di sini Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal siswa diundang dengan diperintahkan untuk memasukkan kode kelas yang ini Bapak Ibu. Sehingga nanti siswa akan melihat bagaimana melihat tugas yang telah kita buat tadi di awal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jika kurang jelas bisa nanti ditanyakan di kolom chat ya Bapak Ibu, ataupun bisa raise hand. Tinggal 15 menit lagi ya Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan semuanya juga mungkin tidak akan cukup waktunya, mohon maaf. Mungkin itu saja Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang bertanya, mangga Bapak dan Ibu. Mangga saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator. Atur nuhun. Bertanya Pak. Sebentar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik yang telah memaparkan materinya dengan begitu jelas. Untuk acara selanjutnya yaitu forum tanya jawab. Bagi Ibu dan Bapak yang akan bertanya, dipersilahkan. Saya dulu Bu. Mangga Pak, mangga. Assalamualaikum, saya Taryana Pak Taufik.
Waalaikumsalam Bapak Taryana. Saja. Iya. Mangga. Belum pernah membuat, tapi aduh alhamdulillah nih apresiasi sekali, sangat menarik dan menambah ilmu. Siap Pak, terima kasih. Ini yang ingin ditanyakan, kalau ininya Pak, untuk mengisi absennya ada yang bisa 1 mingguan tuh Pak di pelajaran itu teh Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taryana atas pertanyaannya. Nah, untuk absen biasanya saya Pak dilihat dari siswa yang mengerjakan atau kalau yang tugas ya Pak ya, setahu saya yang telah saya gunakan ini Google Classroom sudah ada beberapa bulan semenjak work from host. Itu yang saya tahu siswa secara absensi itu kalau bisa Bapak nanti bisa buat Google Form dulu Pak. Ya, jadi Bapak buat Google Form atau nanti kalau ditugas lebih mudah Pak. Nanti misalnya Bapak buat penugasan contohnya kuis. Nanti diarahkan ke Google Form. Nanti di sana akan disediakan kolom. Kalau saya biasanya untuk 1 kali tanggapan itu memasukkan email Pak. Jadi si siswa memasukkan email lalu mengerjakan tugas sehingga nanti pada saat di Google Form itu tersebut ada respon ya Pak ya. Nah, dicek di sana nanti responnya. Jadi ada beberapa siswa yang misalnya memasukkan email, oh ternyata ada 20 respon dari misalnya 30 yang ditugaskan dalam satu kelas. Biasanya seperti itu Pak. Atau bisa nanti Bapak buat absensi untuk seminggu. Kalau saya bikin tugas biasanya untuk seminggu Pak. Jadi untuk seminggu dan untuk saat ini yang lebih mudahnya saya tidak buat absensinya melainkan dari siswa yang mengumpulkan Pak. Jadi siswa yang mengumpulkan berarti itu yang masuk absen Pak. Mungkin seperti itu Pak yang saya tahu sampai saat ini. Terima kasih Pak Taryana. Terima kasih Pak Taufik, selamat atas presensinya yang Bapak misalnya ingin mencobanya gitu. Siap Pak, siap. Kalau kurang mengerti Pak, boleh japri ke saya Pak, silahkan nanti bisa saya bantu Pak. Ya Bu. Halo. Halo Bu. Siap, mangga Pak Asep. Dari siapa? Saya Nina. Oh, Ada Ibu yang Nina Rahmania. Mohon maaf, Bu Nina. Mangga Ibu. Ya, saya juga belum kan Google Classroom. Ya, dulu banyak alasan karena sering ketemu siswa ya. Iya Bu. Dan begini sekarang semuanya ternyata diberedeg gitu ya. Mau tidak mau. Ya mau tidak mau ya Bu ya. Iya betul. Ya, jadi ternyata jadi banyak ilmu corona teh gitu. Iya, ada hikmahnya Bu ya, ada hikmahnya. Nah, cuman saya emang belum kemarin baru buka di HP, belum buka di laptop begitu ya. Iya Bu. Tapi sama ya mengoperasi di laptop sama di HP bisa mudahan mana di laptop apa di HP itu. Kalau saya ini masih di HP walaupun masih alip-alipan Pak. Nah. Saya nanti mau banyak nanya nih sama Bapak. Siap, mangga Bu, tiasa japri ke abdi. Nah, untuk kemudahan Bu, ya mau di HP ataupun di PC, kalau saya di pihak saya Bu ya, ini kalau persepsi saya, kedua-duanya mudah Bu. Kalau di PC itu kita bisa lebih kompleks Bu, dari segi tampilan tema, dari segi penugasan, dan dari penilaian juga lebih mudah Bu kalau di laptop. Tapi memang kendalanya kadang kan ada yang kalau bawa laptop atau bawa PC, bawa netbook lah misalnya, itu berat ya Bu ya kemana-mana. Nah, kalau secara penugasan saya biasanya buat di laptop Bu, bentuknya kuis gitu. Jadi setelah saya buat, saya ceknya di HP Bu, karena lebih mobile juga kalau di HP. Karena kan siswa kebanyakan pasti dari bangun tidur sampai tidur kembali itu HP pasti ada Bu di samping mereka gitu kan. Mungkin seperti itu Ibu Nina. Ya siap, nanti saya japri aja ya Pak ya. Siap, mangga Ibu diantos. Halo Bu Haji.
Yo, Atur nuhun. Sami-sami. mohon sami-sami. Nah, Baik. Mohon mangga, Pak. Yang kemarin terangkan Asus. dari siapa? Asus. Oh, Mangga, Pak. mangga. Ini Pak, kalau membuat tugas itu bisa banyak barangkali ya. Bisa, Pak, bisa. Kalau hasilnya ada yang berbentuk foto, enggak? Hasilnya karena nanti di bagian, karena siswa nanti gini Pak, mohon maaf izin menjawab. Kalau tugas bisa dibuat secara banyak Pak, karena saya juga di sekolah di sini, alhamdulillah mengajar produktif TKJ 3 mata pelajaran Pak. Jadi setiap sekali penugasan saya buat 3 mapel tersebut, saya share ke anak-anak, nanti diterima atau bisa di grup, ada grup WA, misalnya Bapak sudah share tugas bisa di Google Classroom ataupun ada notif tersendiri Pak ke anak. Nah, nanti untuk penilaian Pak, untuk penilaian nanti setelah siswa memberikan hasil tugasnya, jadi hasil tugasnya bisa fleksibel Pak, bisa dikerjakan langsung kalau soalnya kuis, nanti anak pun bisa langsung mendapatkan respon nilainya berapa, atau kalau misalnya saya pernah menugaskan berupa misalnya pemaparan materi yang harus ditulis di buku catatan, Pak. Jadi nanti si siswa saya tugaskan dipoto hasilnya, Pak, hasil materi yang dicatatnya di buku, dipoto lalu nanti dikirim fotonya lewat Google Classroom, Pak. Nanti setelah fotonya terkirim, kita cek, lalu kita berikan nilai, nanti nilainya akan ngelink langsung ke email mereka, Pak, muncul nilainya. Seperti itu mungkin Pak. Ya, mangga Pak. Mudah-mudahan kalau bisa kirim itu ya file atau aplikasi. Oh, mangga Pak, mungkin kok abdi data. Kalau file aplikasi untuk apa Pak ini? Google Classroom atau apa Pak? Google Class. Kalau Google Class, kalau ini presentasi Bapak sekarang. Oh, presentasi Bapak. Mangga Pak, mangga. Nanti saya kirim Pak. Ya, siap diantos Pak. Sami Pak. Ini juga Pak Taufik. Mangga Bu. Dari Pak Taryana. Iya. Minta dikirim untuk materi presentasi hari ini. Mangga Bu, mangga. Ya. Nanti saya kirim Bu, PPT-nya saya kirim. Materinya ya. Ya, silakan japri aja Pak Taryana ya, japri saja. Untuk yang lainnya barangkali masih ada. Waktu kita tinggal 7 menit lagi, Pak. Ya, mangga Ibu. Bagaimana kalau langsung saja ke kesimpulan? Oke, baik Ibu Moderator, terima kasih. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada paparan sesi pertama ini adalah di era 4.0 ini atau juga akibat dampak pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu, sehingga kita diharuskan untuk bisa menggunakan gadget terutama di sini seefisiensi mungkin sehingga pembelajaran daring bisa terlaksana dengan baik dan tugas kita sebagai pengajar juga terlaksana sebagaimana mestinya dan anak-anak juga terfasilitasi. Salah satunya di sini yang disediakan adalah dengan adanya platform Google Classroom yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring tersebut. Mungkin itu Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan. Sedikit kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Taufik yang telah memaparkan materinya cukup jelas sekali. Alhamdulillah pada hari ini kita semua sudah mendapat ilmu baru bagaimana membuat Google Classroom. Ibu dan Bapak yang kami hormati, atas nama kelompok kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penampilan hari ini. Ada waktu sekitar
6 menit lagi. Barangkali ada penguatan dari Bapak Tur. Pak Inai sudah masuk lagi belum? Belum. Pak Inai belum, Bu? Belum, Pak Inai belum ya. Halo Ibu, suara Ya. biaya deh tuh. Mangga, Bu. Jelas, Bu Iklimah. Ya. Ya, harusnya dari Ibu, tapi bapaknya tidak ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita telah melakukan tugas session pertama, yaitu bagaimana cara masuk ke aplikasi Google Classroom, juga bagaimana Jadi kita gimana, Bu? membuat kelas, bagaimana kita mengundang siswa, kemudian bagaimana kita mendiskusikan tentang materi, bagaimana siswa join kelas, dan bagaimana kita berikan nilai terhadap tugas yang diberikan. Alhamdulillah sudah dipaparkan pada hari ini. Untuk itu pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua partisipan yang telah masuk ke room kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host Ibu Iklimah, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Taufik, pemaparannya sungguh luar biasa. Moderator juga Ibu Hajah Aisyah telah memandu acara ini dengan Ibu Amal Padli, Bapak partisipasi ini lagi Siba, Bapak saya jelas. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Taufik bermanfaat. Pastinya sih banget akan bermanfaat sekali. Ibu Nina tadi kan udah janjian ya mau japrian Pak Taufik. Mohon Bu. Oke, ya Bapak Ibu, alhamdulillah selesai sudah materi pemaparan tentang pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Untuk segala kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Oke, next time bertemu kembali dengan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas di sesi 2-nya Bapak Ibu, tabu setengah tilu.